Selamat datang di Saham Pilihan. Kali ini saya akan membahas Bank Syariah Indonesia yang sangat-sangat fenomenal dalam beberapa bulan kebelakang. Ya, kalau kita lihat sebenarnya saham ini dia mempunyai satu tonggak atau milestone, yaitu berupa right issue di sini. Ya, di Desember 2022, di mana sebelum right issue ini harganya drop dan susah untuk bangkit. Ya, lalu perusahaan itu membuat suatu aksi korporasi ya yang sangat-sangat bagus saya kira, sehingga harganya bisa naik lagi. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang ada di balik right issue ini sebenarnya? Ya, kenapa harganya bisa cukup fenomenal terangkat sampai sekarang? Kan untuk itu kita coba untuk melakukan analisis kepemilikan. Oke. Yang atas ini adalah sebelum right issue. Kalau kita lihat di sini sebenarnya porsi dari 3 bank pemiliknya tidak begitu banyak berubah gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian bisa lebih teliti melihat porsi-porsi retail di sini sebelumnya adalah 4%, setelah right issue porsinya berkurang 50% ya menjadi 2,32%. Itu salah satu poin. Dan yang penting terakhir adalah di sini Bapak Ibu. Big player asing dan juga big player lokal di sini meningkat pesat kepemilikannya. Ya, kalau kita total sebelumnya ini hanya 4%. Ya, big player asing dan lokal. Setelah dia right issue mereka punya kuasa sebesar 8%. Itulah yang menggerakkan saham ini Bapak Ibu. Jadi selama saham mayoritas dimiliki retail, dia tidak akan kemana-mana. Itu kan sekarang kita lihat bagaimana pergerakannya secara teknikal analisis ya. Oke, kita langsung aja ke kondisi terakhir ya, karena saham ini jelas dibandari oleh asing. Jadi saya akan memakai template foreign Bapak Ibu ya. Foreign ini volumenya kita close dulu. Nah, di sini yang menarik Bapak Ibu. 2 hari terakhir jelas harganya mengalami penurunan ya, yang di atas. Tapi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, semenjak 1 Maret sampai dengan sekarang sebenarnya asing itu masih melakukan akumulasi di sini ya, walaupun jumlahnya makin lama makin kecil, apalagi 2 hari terakhir kan. Untuk itu kita coba menghitung berapa average modal mereka gitu ya, kasarannya ya. Untuk itu kita lihat dari 1 Maret sampai dengan 15 Maret di sini. Kita lihat broksumnya. Nah, ini broksumnya 1 Maret sampai 15 Maret. Investor kita buat foreign. Nah, di sini yang menarik Bapak Ibu. Kalau kita lihat modal asing itu ada di 2619. Kita bulatkan lah ya 2620. Itu kan, sementara harga saham terakhir itu 2670. Jadi di atas kertas sejak 1 Maret di sini sampai dengan sekarang mereka tuh sudah profit Rp50 per saham. Kira-kira begitu kan. Posisi terakhir, 15 Maret all investor. Nah, kalau kita lihat di sini posisinya saya cukup worry ya, sebenarnya cukup khawatir bahwa saham ini tidak akan bertahan lama, langsung akan diguyur asing. Karena apa? Di sini kita lihat Bapak Ibu, ada YP, XL, KK, NI, XC, XQ, ini hampir semuanya broker-broker yang bisa dipakai asing Bapak Ibu. Ada Mirai, ada XL Stockbit, ada KK, Philips Sekuritas, BNI, ada Xianana Ajaib, ada SQ ini BCA. Broker-broker yang sering dipakai retail gitu ya. Itu yang buat saya cukup worry memang. Apalagi kalau kita lihat perbedaan harga belinya sangat jauh sekali ya. Di sini rata-rata 2.700, 2.698, rata-rata hampir 2.700 gitu ya pembelian retail ini. Sementara tadi kalau kita lihat asing itu modal mereka hanya 2.620 gitu. Mereka udah untung Rp50 per saham. Itu yang membuat saya cukup worry bahwa dalam waktu dekat di perdagangan minggu depan bridge ini berpotensi untuk langsung di sell off sama asing. Lalu sekarang kita lihat, andai kata harga turun, ya kan? Ini kan secara umum trennya sangat-sangat bullish ya. Jadi di mana posisi yang optimal untuk kita? Untuk itu kita pakai template kita Bollinger Band sebentar, dan moving average 50 di sini. Ya, kita ganti time frame kita ke weekly. Nah, ini juga yang buat kita worry Bapak Ibu. Kalau kita lihat pola-pola terakhir sebelum harga jatuh di sini, polanya sama ya. Lihat ya, harga naik sangat eksesif di sini sampai ke top BB, lalu membuat rejection besar. Di sini juga begitu, di sini juga begitu. Itu yang membuat saya cukup
percaya bahwa saham ini akan jatuh dalam beberapa saat ke depan gitu ya. Tapi jatuh di sini bukan berarti dia berubah menjadi trend bearish, enggak. Karena di sini nampak jelas trend bearishnya sudah selesai di sini Bapak Ibu. Di sini trend bearish, lalu di sini harga itu lama sideways. Gitu kan? Sampai kuncinya tadi dibuka yaitu right issue di sini. Ya, di sini berbulan-bulan asing mengumpulkan dan akhirnya harga dimantap. Jadi secara umum BRIS ini masih bullish, tapi untuk beberapa saat ke depan dia berpotensi untuk terus turun. Gitu kan? Lalu menjadi pertanyaan, di mana posisi terbaik kita untuk mulai melakukan average buy? Oke, kita lihat jelas di sini ada dua support yang kuat di sini Bapak Ibu. Yang pertama major support di sini. Ya, ini kita marking. Sebentar, kenapa di sini kuat? Ini saya kasih tahu struktur harganya Bapak Ibu ya. Strukturnya adalah rally, base, rally. Sekali lagi ya, ini rally, base, rally. Area base ini disertai dengan candle besar dan panjang di sini ya, volume juga besar, artinya ini menjadi level buy yang sangat besar oleh asing pada saat proses harga dinaik. Ya, lalu berikutnya kita dapati daerah di sini. Tapi ini tidak major. Ini hanya berupa minor support. Gitu ya. Jadi di dua posisi ini kita bisa melakukan aksi average buy, ya kan? Untuk detailnya kita cari time frame-nya daily, kita ganti. Nah, di sini jelas dia Bapak Ibu terlihat major support kita ada di harga 2000 Bapak Ibu. Ya. Dan minor support kita ada di harga 2400 sampai 2350 gitu. Jadi buat rekan-rekan yang belum ada posisi atau pengen menambah posisi, saya kira level kedua, dua tempat di level ini akan menjadi tempat yang cukup potensial untuk kita mulai melakukan akumulasi kembali, karena saham BRIS ini memang dalam posisi yang sangat sehat ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan.